Capek dikerjain investasi bodong? Makanya, trading forex di MIFX. Legal, bisa trading mulai dari 0,01 lot, biaya transparan, no tipu-tipu. Di MIFX, trading aman semudah itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang mata uang dari US dollar ya. Kita akan bahas tentang US dollar. Mengapa sih kita perlu tahu ya? Mengapa kita perlu mengerti ya tentang US dollar ini sendiri dan apa untungnya kalau kita menggunakan mata uang US dollar? Nah, kalau teman-teman tahu bahwa pergerakan khususnya di forex market ya, khusus di forex market, maka tentu saja ini jadi sangat penting sekali karena pembentukan dari mata uang yang ditransaksikan di forex market itu rata-rata menggunakan major pair. Major pair biasanya menggunakan mata uang yang berkorelasi dengan mata uang dari US dollar. Gitu ya, yang berkorelasi langsung dengan mata uang US dollar seperti Euro USD, kemudian seperti seperti GBP USD dan segala macam. Maka dipasangkan antara satu pair euro dengan US dollar, GBP USD dengan US dollar, dan juga gold dengan US dollar. Oke, maka kita menjadi sangat penting sekali untuk tahu kemana kira-kira pergerakan harga yang terjadi di US dollar, gitu ya. Kebetulan saya menggunakan di TradingView ya, saya menggunakan di TradingView ini pakai yang tidak berbayar, yang free. Jadi saya tidak bisa tampilkan di sini untuk membandingkan atau melakukan compare US dollar terhadap mata uang dari Euro USD ya. Kalau Anda menggunakan pair yang berbayar, mungkin nanti ada pilihan di sini untuk melakukan perbandingan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Euro USD terhadap mata uang US dollar itu seperti mirroring sebenarnya ya, seperti mirroring. Oke, sekarang mari kita coba lihat di acuan time frame H1 juga di acuan time frame H4. Jika teman-teman melihat pergerakan yang terjadi di acuan H1 H4, maka sekarang kita melihat bahwa pergerakan harga yang terjadi khususnya di acuan time frame H1 ya, acuan time frame H1, maka teman-teman akan melihat sekarang pergerakannya adalah dalam keadaan bullish market. Di mana harga membuat higher high, higher low, higher high, higher low, ya, yang semakin meninggi, gitu ya. Jadi di time frame H1 H4 ini masih dalam keadaan bullish market. Bahkan mungkin kalau Anda menggunakan yang cara paling sederhana menggunakan EMA, maka teman-teman lihat sekarang harga berada di atas EMA-nya. Oke, di acuan H1 H4 ini dalam keadaan bullish market. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah di time frame atasnya atau misalkan di daily, weekly itu bullish juga? Jika nanti di daily, weekly, monthly barangkali itu semuanya bullish, maka itu beneran bullish. Artinya ada kecenderungan, ada tendensi bahwa trennya benar-benar bullish. Maka kalau sudah demikian, saya akan lebih menganjurkan teman-teman untuk melakukan posisi long atau posisi buy, aksi borong mata uang US dollar. Tentu saja ketika kita melakukan aksi borong US dollar, maka per euro dan GU dan seterusnya itu akan membuat harga akan semakin turun. Ya. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan yang terjadi di acuan time frame H1, acuan time frame H4, ini dalam keadaan bullish market. Kalau teman-teman sudah mengikuti saya beberapa hari yang lalu, saya lupa, atau sekitar tanggal 12, itu tanggal 12 itu hari apa ya? Tanggal 12 itu hari Minggu ya. Tanggal 12 hari Minggu saya sudah sampaikan bahwa saya masih memilih kecenderungan US dollarnya masih dalam keadaan bullish market.
Tapi jika teman-teman lihat di acuan time frame H154 ini bullish. Ya. Kenapa saya bilang US dollar masih dalam keadaan bullish? Sementara Anda lihat di acuan time frame H154 dalam keadaan bullish market. Gitu ya. Nah, yang teman-teman lihat di acuan time frame H154 ini adalah gelombang kecilnya. Atau kita sebut sebagai gelombang kecil atau subwave sebenarnya. Kalau teman-teman tahu konsepnya Elliott Wave, di dalam gelombang ada gelombang. Yaitu konsep dari Elliott Wave Theory. Ya, di dalam satu gelombang ada gelombang yang lain. Coba kita ambil contoh ya. Coba kita sedikit melihat ya konsepnya si Elliott Wave itu kayak gimana sih sebenarnya ya. Sebentar, saya tunjukin ke teman-teman semua. Nah, konsep Elliott itu adalah sebuah konsep yang menurut saya mudah sekali untuk menggambarkan bagaimana sebuah tren terjadi. Saya ambil contoh, ini adalah gambar di sini ya. Kemudian saya lihat, yang kita lihat tadi di acuan time frame kecilnya, ini kalau misalkan kita kembali kepada contoh di atas ya, contoh tadi dari mata uang di sini. Maka kalau teman-teman lihat di sini, ini gelombangnya membuat high high, high low, high high, high low. Maka teman-teman lihat di sini terjadi boss. Ya, ini terjadi breakout structure. Ya, saya tandain ya, terjadi breakout structure di atas ini. Boss. Kemudian mana lagi? Ini adalah terjadi boss. Oke, ini terjadi boss. Breakout structure di situ. Lanjut lagi, terjadi breakout structure kembali. And again, kita lihat di atas terjadi breakout structure kembali. Oke, jadi sekarang kita melihat benar-benar terjadinya breakout structure. Oke, terjadi breakout structure di sini. Ya, jadi awal mula terjadinya momentum yang sekencang ini di US dollar adalah saat market berhasil break dari zona ini. Gitu ya. Berhasil break dari zona supply ini. Lalu kemudian akhirnya harga naik. Ini terjadi market efisien. Oke. Terjadi market efisien saat terjadi retest dari resisten backup support di sini. Ini adalah resisten. Kemudian terjadi pantulan harga, market efisien. Kemudian akhirnya market turun kembali. Turun, naik ke atas. Oke. Di sini terjadi breakout structure. Karena syarat terjadi breakout structure sebenarnya bukan cuma candle close di atas ya, tapi wajib terjadi taken out. Jika kita menggunakan konsep dari smart money concept. Ya. Jadi kita melihat di sini market dalam keadaan membuat high high, high low yang lebih tinggi. Apakah di acuan time frame besarnya adalah sebuah bullish market juga? Sekarang coba kita lihat di acuan time frame yang lebih besar. Jika kita gunakan acuan time frame yang lebih besar, teman-teman, maka kita sekarang melihat sebuah pandangan yang berbeda. Di mana ya, kalau kita lihat dari time frame daily, maka ini berbeda dengan pergerakan yang ada di time frame H1 atau time frame H4. Kita melihat harga membuat low, membuat lower high. Oke ya, di sini terjadi taken out, lalu membuat higher low, membuat lower high, gitu ya, membuat lower high, lalu membuat higher low, membuat lower high, lalu membuat lower low. Maka akhirnya di sini terjadi apa? Terjadi breakout structure. Di sini market terjadi breakout structure. Artinya apa? Artinya yang kita lihat di time frame H1, H4 ini memang bullish market. Tetapi di time frame besarnya bearish market. Maka kita tidak punya satu gelombang yang sama. Ya, tren di daily bearish, sementara di H1, H4 adalah keadaan bullish. Maka kira-kira konsepnya adalah sama semacam ini. Jika teman-teman lihat yang warna kecil ini adalah time frame gelombang kecilnya, maka yang Anda lihat ini adalah acuan time frame H1. Ya. Tapi tidak dengan acuan time frame besar. Time frame besar bisa saja dalam keadaan bullish market, teman-teman. Ya, tidak selalu di time frame kecil itu bullish, tapi time frame besar bullish juga. Enggak, ada kalanya terjadi bearish market. Yang artinya apa? Artinya di time frame kecil itu hanya merupakan sebuah koreksi sesaat sebelum terjadinya trennya kembali turun. Oke. Nah, melihat situasi semacam ini, maka saat ini harga tertahan di mana?
Oke, harga tertahan pada area supply. Oke, kita lihat sini adalah area supply, teman-teman. Ya, terjadi area supply. Ini adalah wilayah dari bearish order block. Saya percaya ini adalah wilayah dari bearish order block. Oke, ini menjadi sangat-sangat krusial sekali menurut saya. Jadi seandainya saya nggak tahu ini ada di nanti malam atau besok ya, itu akan jadi trigger yang sangat-sangat masif sekali. Seandainya zona ini ditembus, katakanlah high berhasil dilewati dan harga candle break ke atas secara signifikan semacam ini, maka maka saya bisa pastikan trennya berubah. Saya bisa pastikan trennya berubah. Maka kalau semacam ini berarti di acuan time frame time frame H1, H4 masih berlanjut bullish. Sementara di daily tren bearish-nya sudah berubah dari bearish ke bullish, teman-teman. Ya, dari bearish ke bullish. Maka ini akan menjadi sebuah area yang sangat-sangat penting banget untuk kita bisa lihat apakah US dollar menguat atau melemah. Jika memang benar terjadi breakout ke atas, kita akan melihat Euro, GU, AU, dan seterusnya anjlok. Anjlok. Akan drop secara signifikan. Berarti yang terjadi perubahan di kenaikan yang terjadi di Euro, di GU, gold, itu akan terjadi reversal. Jadi kata kuncinya sebenarnya ini adalah mata uang dari US dollar. Teman-teman bisa pantau mata uang ini ya. Simbolnya itu menggunakan DXY. Ya, simbolnya menggunakan mata uang dari DXY. Maka ini akan jadi sangat penting sekali. Dan faktanya yang kita lihat saat ini, apakah harga sudah berhasil breakout, teman-teman? Selamat pagi, ya, selamat pagi, Om Panji dan seterusnya, teman-teman, selamat datang ya. Apakah area dari order block ini di break, teman-teman? Apakah ini di break? Menurut hemat saya, ini belum di break. Dan kita tidak bisa pastikan ini break. Buktinya ini masih ketahan. Gitu ya, ini masih ketahan. Ya, ini masih ketahan. Maka melihat kondisi semacam ini, maka kita bisa lihat pergerakan yang terjadi di time frame kecil. Kita coba lihat yuk pergerakan yang terjadi di time frame kecil. Tadi kita sudah mapping ya di time frame kecilnya semacam ini. Saya mapping lagi ulang ya. Saya mapping ulang aja. Jadi kalau kita lihat pergerakan yang ada di sini, ini akan semacam ini, gitu ya. Saya nggak cek ini ya, saya sembarang aja. Saya asumsikan saya marking adalah high low-nya. Padahal sebenarnya ada rule-nya sebenarnya. Ada rule-nya untuk cara marking semacam ini. Sekarang kita coba lihat yuk di time frame kecilnya. Kalau kita lihat pergerakan yang terjadi di time frame tadi H1, kemudian kita gunakan di acuan H4, gitu ya. Ini saya gunakan di time frame kecilnya. Kalau kita lihat dari sini, di time frame M30, kita bisa kecilkan lagi di sini, kita bisa bedah lagi di dalamnya. Kita ada gelombang-gelombang lain di sini ya. Ini ada gelombang-gelombang lain. Maka, ya, di dalam time frame H1, H4 ini, kita ketemu ada gelombang yang lain. Ini adalah yang warna, saya kasih warnanya hijau aja dia biar lebih enak ya. Saya kasih warna hijau deh. Nah, kita melihat bahwa di acuan time frame M30, time frame M15, harga mencoba untuk naik di atas ini, teman-teman. Tapi tidak mampu naik lebih tinggi. Artinya jadi dorongan lagi dari seller. Terjadi dorongan lagi dari seller. Iya, mata uang itu sangat penting banget gitu ya. Iya betul. Kalau ngelihat dari sini sih memang di acuan time frame besarnya, ini kena di trend line nih sebenarnya. Ya, ini kena di trend line, teman. Ini kena di trend line. Makanya saya sampaikan di tanggal 12 kemarin bahwa US dollar masih dalam keadaan melemah. Maka saya yakin dan percaya area bearish order block ini akan jadi benteng terakhir dari seller. Sekali lagi, jadi benteng terakhir dari seller. Jika melihat dari mata uang US dollar di time frame daily, saya masih punya kecenderungan bearish market.
Tetapi, teman-teman, ini harus dikonfirmasi pada pergerakan yang terjadi di time frame kecil. Maka sekarang saatnya kita lihat di time frame M15 untuk mendeteksi terjadinya perubahan tren di time frame kecil. Nah, di time frame M15, maka kita membuat higher high, higher low, higher high. Di sini membuat higher low, di sini belum terjadi penurunan kembali. Di sini market masih dalam keadaan stagnan. Oke ya, market dalam keadaan stagnan di level ini. Di situ ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat di sini area ini, teman-teman bisa saya hapus aja di atas ini. Maka kita akan melihat ada support lagi di bagian bawah sini. Jadi ini akan bertindak menjadi sebuah change of character. Charge level inilah yang akan jadi penentu. Jika nanti, jika nanti malam atau nanti siang terjadi market break, kalau teman-teman tanya ke saya, apakah ini pasti break? Saya tidak bisa memastikan ya, teman-teman. Saya juga sama dengan teman-teman semua nggak tahu kemana arah harga. Kita hanya bisa memperkirakan saja. Saya tidak pasti ini harga break, teman-teman. Tapi yang jelas, jika nanti seandainya ini market break, seandainya ini break, maka ini sudah menandakan terjadinya sebuah change of character. Apa tandanya? Apa artinya? Artinya ketika ini terjadi semacam ini, katakanlah dimulai dari bullish market, di acuan time frame besarnya keadaan bullish gitu ya, ini lagi bullish misalkan, semacam ini lagi bullish, tiba-tiba teman lihat di time frame kecilnya dalam keadaan seperti ini, ya, kalau kita lihat dari daily itu dalam keadaan bearish, tapi kemudian di kecilnya ini kita lihat ada gelombang semacam ini, maka ini pertanda yang positif. Maka kita perlu mengkonfirmasi sekali lagi apakah memang benar yang kita asumsikan bahwa kemungkinan harga akan turun dari bearish order block ini. Itu dia pertanyaan, apakah ini pasti akan turun? Sekali lagi perlu dikonfirmasi dengan irama dari gelombang kecil ini. Kalau nanti terjadi seirama pergerakannya di sini setelah terjadi break dari low-nya ini, maka ini akan jadi signal, akan jadi sebuah konfirmasi harga bahwa kemungkinan US dollar beneran turun. Apa efeknya terhadap mata uang yang lain? Maka teman-teman bisa ambil peluang long atau peluang buy, baik di euro, di GU, ataupun di gold. Ya, jadi kita bisa menggunakan acuan dari US dollar ini, DXY ini sebagai referensi. Ya, sebagai referensi ini ada sebab akibat, bukannya tanpa sebab, teman-teman. Kenapa saya menggunakan mata uang DXY? Karena memang mata uang DXY ini benar-benar akan sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap pergerakan mata uang yang lain. Jadi buat teman-teman yang saat ini tidak menggunakan mata uang US dollar sebagai sebuah analisa, silakan teman-teman sekarang sudah mulai memikirkan untuk selalu menggunakan acuan analisa time frame besarnya. Ya, khususnya mata uang US dollar. Ya, khususnya mata uang US dollar. Jadi di sesi Asia ini benar-benar marketnya lagi ranging banget. Kita tidak bisa melihat pergerakan yang terjadi secara signifikan ya di mata uang US dollar di pair Mayer ya, khususnya ya di sesi Asia. Kita akan nanti lihat pergerakannya nanti di sesi London atau di sesi Amerika, gitu ya, teman-teman. Oke, jadi intinya Pak, yang mau saya sampaikan intinya adalah untuk mata uang US dollar di daily ini dalam keadaan bearish market dan tertahan sekarang di bearish order block. Saya masih punya kecenderungan masih bearish. Tapi untuk membuktikan asumsi saya, ya, kita bicara ini bukan cuma sekedar asumsi doang gitu ya. Maka kita harus buktikan asumsi kita itu benar atau tidak. Untuk bisa membuktikan bahwa memang benar asumsi saya bahwa di daily itu adalah dalam keadaan bearish market, maka saya perlu mengkonfirmasi sekali lagi terjadinya change of character. Buat teman-teman sini yang udah pakai Quasimodo, maka ini akan membantu sekali kita untuk lihat apakah memang betul terjadi sebuah konfirmasi di time frame yang lebih kecil. Oke, khususnya di time frame M30, M15. Jadi teman-teman boleh menggunakan acuan daily sebagai sebuah mappingan, lalu Anda menggunakan M30, M15 untuk mendeteksi sejak awal perubahan trennya. Itu bisa dilakukan.
Gitu ya. Ini adalah contoh dari mata uang US dollar. Oke, ada yang mau request mungkin? Ada yang mau request? Oke, ini pertanyaan dari Om Parko Rahman nih. Oke, sekarang kita coba lihat ya di Euro AUD. Kita coba lihat Euro AUD ya, teman-teman. Gak apa-apa. Kita coba bahas. Habis nanti kan bahas di Euro, kita bahas di GU ya. Sambil contoh Euro AUD. Nah, ini yang cukup menarik. Gimana dari Euro AUD ini ya? Kalau kita lihat dari pergerakan yang terjadi dari sini, ini dalam keadaan strong bullish. Ya, strong bullish teman-teman. Dalam keadaan strong bullish. Strong bullish. Bahkan Anda menggunakan EMA 213490, saya yakin dan percaya Anda lihat bahwa ini sebenarnya lagi bullish market. Oke. Ini dalam keadaan lagi bullish market. Di monthly dalam keadaan bullish. Di weekly apalagi, di daily sama. Ya, jadi dari 3 time frame ini kita sudah dapat gambarannya, ini benar-benar bullish. Oke ya, ini dalam keadaan bullish market. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat saat market melakukan sebuah percobaan untuk melakukan sebuah breakout, major high-nya, ini adalah major low, lower high, ini adalah higher low, ini adalah higher high. Ketika dia mencoba untuk melakukan breakout terhadap sebuah titik resisten di sini, dan yang kita lihat saat ini, market sudah mencoba untuk naik dan akhirnya terjadi breakout structure. Confirm terjadi breakout structure di situ. Dari yang kita lihat, ini benar-benar dalam keadaan strong bullish. Kalau Anda lihat di time frame H4, ini bullish, di H1, ini bullish. Jadi semua time frame-nya dalam keadaan bullish market. Oke, dalam keadaan bullish market. Tetapi teman-teman jangan lupa bahwa pergerakan harga di market tidak akan pernah bergerak lurus semacam ini. Maka yang terjadi di market adalah pergerakan zigzag. Kira-kira akan semacam ini. Maka untuk bisa nantinya harga untuk melanjutkan naik-kenaikan kembali, maka kita perlu menunggu untuk market pullback. Mungkin teman-teman bisa lihat, masih ingat ya tentang pembahasan kita di beberapa hari yang lalu, bahwa baiknya kita menunggu saat terjadinya sebuah imbalance, tunggu terjadinya pullback gitu ya. Maka ya tunggu saja market untuk jadi pullback. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan yang terjadi di sini, harga pernah terjadi breakout structure. Ini terjadi BOS di masa lalunya ya. Pernah terjadi breakout structure level tersebut. Lalu terjadilah sebuah market liquidity di sini membuat taken out low. Ya, ini taken out low di sini membuat terjadinya inducement. Ya, inducement di sini. Ini wilayah dari inducement kemudian membuat low yang lebih rendah. Tapi kemudian tertahan di FTR. Di value to return. Oke, dan akhirnya mencoba untuk naik ke atas, sideway di sini. Ini sideway, terjadi sideway. Oke, terjadi sideway di level tersebut. Dan akhirnya kembali naik kembali. Maka melihat situasi semacam ini sebenarnya, kalau kita mau cari peluang buy-nya di Euro AUD, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk menggunakan tarikan dari low ke high di sini. Kita asumsikan nantinya jika nanti berhasil break low di sini, maka itu akan terjadi sebuah deep retracement. Apa maksudnya deep retracement? Berarti terjadi retrace yang cukup dalam. Tapi apakah saya bisa melakukan sell di sini? Nah, kalau teman-teman mau ambil sell, agak riskan sebenarnya, karena marketnya lagi bullish gitu ya. Gimana? Di XY versi SMC di daily ada BOS. Sell, tapi belum valid low-nya kan? Belum valid low. Kalau di DXY tadi itu sudah membuat low tadi sebenarnya. Inducement juga ada, ya. Indus juga ada tadi. Oke, sekarang kita bahas yang di sini lagi ya. Nanti kita bahas balik ke DXY. Nah, teman-teman bisa gunakan mata uang. Contoh ya, Anda bisa menggunakan Fibonacci retracement. Di sini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu sini. Oke, sekarang nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Oke, saya visibility saya aktifkan di time frame kecilnya ya. Oke, saya turunkan ke time frame yang lebih kecil. Nah, kalau saya turunkan ke time frame yang lebih kecil, maka wilayah yang akan jadi areanya di wilayah di 50% atau 6-8. Coba kita lihat di time frame yang lebih besar.
Kalau teman-teman lihat di acuan time frame monthly, time frame weekly, tadi kan kita bicara ini adalah breakout structure ya. Ini breakout structure. Ini breakout structure di sini. Saya tandain dulu. Saya visibility-nya saya aktifkan di weekly biar kelihatan ya. Oke, saya aktifkan dulu di monthly, di weekly. Oke, teman-teman bisa lihat di area ini saat dia market naik, ini compression. Ini udah habis nih. Oke, ini udah habis. Ini kalau ditembus, ini bakal longsor. Jadi hati-hati yang di sini. Maka yang mana kira-kira yang area yang bagus kalau kita mau cari peluang buy? Area inilah menjadi area terbaik. Maka teman-teman bisa gunakan ini sebagai areanya. Saya tandain dulu ya. Nanti kita akan cari zonanya di situ. Saya turunkan ke time frame lebih kecil. Gitu ya. Oke. Jadi ini adalah wilayah dari yang tadi kita lihat di time frame besar ya tadi. Ini adalah wilayah dari compression. Ini udah habis semua. Ini udah habis. Jadi kemungkinan besar akan ditembus ini. Jadi hati-hati ya di sini ya. Kalau Anda mau melakukan posisi buy, saya tidak anjurkan di sini. Baiknya di mana? Baiknya di sini. Ya, oke. Anda lihat sini. Ini ada left shoulder di situ. Ini ada left shoulder. Saya gunakan ini sebagai sebuah area. Nah, kita akan ketemu bahwa ini adalah areanya. Oke. Jadi dari sini, teman-teman ngelihat ini adalah sebuah pola. Kalau teman-teman gunakan tahu konsepnya head and shoulder continuation di sini ada yang pernah tahu? HNS continuation ada yang pernah dengar nggak? HNS continuation. Selama ini kan teman-teman taunya adalah HNS reversal. Sebenarnya HNS itu sendiri ada loh HNS yang continuation. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini adalah jenis dari HNS, inverse head and shoulder, tapi jenisnya adalah continuation. Ya, inverse head and shoulder continuation. Saya tandain dulu ya, teman-teman ya. Sini, high, ini head, ini adalah si bahunya. Oke, area ini nih, menurut saya akan jadi sangat penting sekali. Yes, ini adalah bahu sebelah kanan yang belum dites. Jadi, kalau saya mau melakukan posisi buy, saya akan gunakan konfirmasi nanti di sini. Saya nggak tahu akan seperti apa nanti ya. Tapi jika nanti ada konfirmasi, saya akan ambil buy di situ. Untuk saat ini, saya lebih mengajukan teman-teman untuk wait and see dulu di Euro Audit. Dan hati-hati jangan langsung sell ya. Saya tidak rekomendasikan buat teman-teman yang pemula ya. Mungkin kalau teman-teman sini ada yang sudah lama jam terbangnya, mungkin bisa cari peluang sell. Tapi sekali lagi, saya tidak anjurkan buat pemula ya. Untuk Euro Audit, tahu ya. Oke. Untuk Euro Audit saya masih melihat dalam mungkin masih biris ya. Masih biris. Mungkin akan terjadi koreksi dulu untuk dia lanjut bullish. Ya, di sini saya masih melihat dalam kemungkinan besar akan terjadi koreksi karena sudah kena dari external range. Ya, udah kena dari external range, kemungkinan besar akan terjadi koreksi. Oke, untuk Euro AUD tidak ada masalah ya, sudah dapat gambarannya. Sekarang kita bicara yang, ya udah keren lah, lanjutin om. Kalau udah sell Euro AUD lanjutin, tahan aja tahan, kemungkinan besar akan turun itu. Tahan aja, tahan. Oke, kita ambil contoh lagi di Euro USD. Cakep udah, kalau misalkan sell udah bagus. Oke, lanjutin ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat, sekali lagi, silahkan ulang materi saya di mapping tanggal 12 ya. Saya ada rekamannya, teman-teman tinggal dicek aja ya. Di Euro USD, khususnya di time frame weekly, ini masih dalam keadaan bullish market. Dan kelihatan banget kok bahwa harga berada di atas 3 EMA-nya. Oke, saya nggak bisa melihat sama sekali ini bearish. Kenapa? Karena di depan saya sudah terpampang harga berada di atas EMA semua. So, kenapa saya harus berpikiran bearish? Ya, oke. Mungkin kalau Anda menggunakan acuan time frame A1 M30, ini bearish. Betul, nggak ada salah sama sekali. Jadi mau Anda menggunakan mau melihat ini bearish, boleh. Saya nggak menyalahkan itu karena Anda menggunakan acuan time frame A1. Tapi teman-teman harus tahu bahwa setiap trader itu punya pandangan yang berbeda-beda. Ada yang seorang scalper, seorang intraday, ini adalah bearish market. Tapi bagaimana jika ada trader yang menggunakan time frame besar sebagai mapping? Contoh seperti saya menggunakan acuan mapping, menggunakan acuan H4 atau daily sebagai default saya untuk analisa. Di time frame H4 daily ini masih bullish market. Oke.
Bahkan Anda lihat di weekly ini masih bullish market. Dari mana saya tahu? Ya gampang aja, harga berada di atas EMA-nya. Oke ya. Nah, dari sini saya dapat gambaran bahwa mau nanti harga katakanlah berhasil break, katakanlah berhasil break ya hal ini ya. Misalkan ini berhasil break, katakanlah berhasil break, masih bullish. Contoh misalnya ada begini, turun, lalu ada satu di sini gitu. Ini masih bullish maksud saya. Karena ini belum di break. Kenapa saya peduli sama yang di sini, teman-teman? Kenapa saya lebih peduli sama yang ini? Karena dialah yang menyebabkan terjadinya breakout structure di sini. Nih. Low inilah yang menyebabkan market membuat high yang lebih tinggi. Major low, major high, major low, major high. Higher high, higher low, higher high. Oke, maka meskipun nanti harga lewat di sini, oke ya, saya lagi ada peluang, saya lagi cari buy sini. Saya udah melakukan posisi buy sebenarnya di Euro USD. Tapi seandainya saja saya kena stop loss, gitu ya, saya masih cari peluang buy kembali. Oke, saya masih mencari peluang buy kembali di Euro USD. Ya, kenapa? Karena saya mengikuti tren besarnya. Ya, saya mengikuti dari tren besar. Jadi, teman-teman, kalau melihat dari acuan yang ada di sini, maka kita akan ketemu ada dua level. Ini adalah titik support yang pertama. Ya, support yang pertama saya tandain harganya harga berapa ya? Saya tandain dulu di sini. Coba kita tandain harganya di sini sebentar ya. Oke, di situ di harga 108.407. Kemudian kita coba tandain lagi di bagian bawah sini. Ini juga di titik support ya. Ini major low, ini major high, ini major high. Oke, kita lihat di 08407, kita lihat di sini 06446. Kalau kita lihat sejarah harga di sini, apakah terjadinya high low ini akibat sesuatu yang nahan? Yes, ini nahan harga. Di sini nahan, teman-teman. Maka nahan di sini. Kemudian akhirnya terjadilah kenaikan yang luar biasa. Nah, kita lihat di sini lagi. Apakah saat ini harga tertahan dari 08407? Apakah ada sesuatu yang nahan di sini? Perhatikan itu di sini. Kita ketemu ada area drop base rally. Oke, di sini sebenarnya Anda bisa cari peluang buy. Anda bisa cari peluang buy di level tersebut karena ini adalah major high yang di breakout. Swing structure, ini adalah internal structure. Swing structure, internal structure, sama-sama bos. Oke, sama-sama bos. Tetapi teman-teman kita lihat beberapa atau minggu lalu harga mencoba untuk melakukan kenaikan di sini, mencoba untuk kenaikan tapi tidak mampu naik, terjadi spike, low membuat low yang lebih rendah. Di sini banyak trader yang kena track nih. Yang melakukan buy on breakout di sini kena track nih. Oke. Makanya kemarin saya bahas bahwa silakan ulang lagi video saya di tanggal 12. Saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa kemungkinan besar area ini akan jadi magnet harga. Kalau teman-teman ulangi materi saya di tanggal 12, rekamannya ada, disinilah kemungkinan besar harga potensi akan turun. Kenapa? Karena terjadinya new imbalance di sini. Oke, terjadinya imbalance di level tersebut. Oke, sekarang bagaimana dengan kondisi saat ini di mata uang Euro USD? Oke, sekarang saya hilangkan dulu biar nggak mengganggu saya ya, biar tidak mengganggu saya. Karena ini bukan saya banget sebenarnya menggunakan EMA semacam ini ya. Kalau teman-teman yang lama mengikuti saya biasa tidak menggunakan indikator sama sekali biasanya. Saya murni menggunakan price action. Tapi untuk memudahkan saya melihat trennya dan saya menjelaskannya lebih enak ke teman-teman bahwa ini keadaannya lebih bullish atau bearish, maka cara yang paling mudah itu sebenarnya adalah menggunakan moving average. Salah satunya adalah menggunakan EMA ya. Teman-teman bisa menggunakan EMA berapapun sih. Terserah aja ya. Oke, kalau kita lihat dari sini, masih dalam keadaan bullish market. Bagaimana dengan acuan di time frame kecilnya? Oke, sekarang kita lihat yang terjadi di acuan time frame kecil. Anda melihat di kita tandain ya pergerakan harga yang ada di time frame kecilnya. Kita nggak bisa abaikan juga ya sebenarnya apa yang terjadi di time frame kecil. Di time frame kecil dalam keadaan bullish market membuat lower low, lower high, 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 higher low, lower high, lower low. Oke. Jadi yang Anda lihat di sini di atas ini terjadi manipulasi market, terjadi spike
Untuk siapa tujuannya? Untuk melakukan trap terhadap siapa? Terhadap orang yang melakukan entry on breakout. Oke, jadi di sini pernah trader mengalami kerugian. Oke, sekarang kita lihat di acuan time frame H1 di time frame M30 kita ngelihat ada gelombang-gelombang lain. Sekarang saya tandain di sini. Oke, saya tandain ya sini ya. Oke, sekarang coba kita tandain pelan-pelan ya. Sebenarnya sekali lagi ada aturan baku untuk melakukan mapping semacam ini. Tapi untuk memudahkan dan membuat ini jadi simple, maka saya cari yang level-level penting aja. Oke ya. Jadi ada aturannya sebenarnya. Oke, saya ambil contoh di sini. Sini. Oke, teman bisa lihat. Jika kita menggunakan acuan yang ada di time frame kecilnya, secara struktur market, ini market membuat low di situ, lalu membuat lower high, lower low, lower high di sini. Di sini kita tidak bisa memastikan apakah ini akan membuat lower low kembali atau membuat high high. Maka yang menjadi kata kunci di sini adalah di sini. Ini adalah charge level yang wajib dipantau, teman-teman. Ya, ini wajib dipantau. Area ini akan jadi level penting. Jadi kalau teman-teman tanya ke saya, kapan waktu yang tepat saya untuk Pak melakukan posisi buy? Maka teman-teman bisa tunggu sampai terjadinya breakout semacam ini. Oke, terjadi breakout dulu. Terjadi breakout terlebih dahulu. Baru kemudian nanti Anda bisa mencari peluang buy. Tinggal nanti cari entry level di mana. Tentukan area-area base-nya. Apakah ada area yang plus atau enggak. Oke, contoh Anda lihat di sini. Kalau kita menggunakan acuan yang ada di sini, saya pindah naik ke time frame yang lebih besar. Di time frame H1 menurut saya lebih jelas ya. Nah, kalau kita lihat dari sini bagaimana terjadinya bearish, kemudian dihajar lagi, dipukul naik ke atas. Di sini menciptakan sebuah zona sebenarnya ya, menciptakan sebuah zona. Sebentar saya tandain dulu ya. Oke, ini adalah zona. Jadi ini menciptakan sebuah zona. Area buyer. Oke, yang Anda lihat saat ini harga naik itu dari sini. Tapi buat teman-teman yang ketinggalan buy di sini, oke, maka saya lebih menganjurkan teman-teman untuk sekali lagi nunggu di atas break. Ketika ini terjadi break, maka ini akan jadi signal yang positif. Signal yang positif artinya gimana? Artinya kalau ini terjadi change of character di acuan time frame di H1-nya dan harga tertahan dari zona ini, maka kita bisa asumsikan bahwa artinya pergerakannya sudah seirama nih, gelombang kecil sama gelombang besarnya. Maka potensi cukup besar untuk harga naik kembali. Gitu ya. Jadi kita bisa pantau bareng-bareng nanti di time frame kecilnya ini apakah dia berhasil break dari resisten atau enggak. Oke, kita nanti lihat di sesi London atau di sesi Amerika. Kalau dia terjadi breakout, maka kita bisa ambil peluang buy. Oke, kita buat skenario. Seandainya itu tidak terjadi, kita buat dua skenario ya. Saya nggak bisa kaku untuk melihat harga kemana. Tapi seandainya jika tidak berhasil break dan malah kembali turun, maka kita akan melihat area yang akan dikejar oleh market adalah, saya percaya adalah area ini. Oke, teman-teman bisa catat. Ini kalau dia tidak berhasil naik dengan asumsi harga tidak mampu berhasil break ya, itu belum, sekali lagi, belum menandakan trennya berubah. Masih dalam keadaan bullish market. Ya. Jadi kalau dia berhasil turun kembali, maka area ini akan jadi area saya untuk cari peluang buy kembali. Tapi sekali lagi perlu dikonfirmasi dengan acuan time frame yang lebih kecil. Oke, ada yang nanya pakai request pakai time frame H4. Oke, saya pakai structure di H4 nih. Sama aja sebenarnya. Nggak ada bedanya ya. Kalau saya pakai tadi menggunakan acuan time frame-nya H1 sudah kelihatan sebenarnya. Tapi fine, kalau Anda mau berharap saya menggunakan mappingan time frame kecil, time frame H4 nggak ada masalah. Saya akan mapping, teman-teman. Saya akan mapping. Oke, teman bisa lihat di sini. Ini sekali lagi bahwa ini terjadi spike manipulasi market, terjadi inducement di situ ya. Ini market terjadi inducement, terjadi manipulasi, kegagalan harga untuk naik lebih tinggi, manipulasi market di situ tentunya. Maka harga saat ini ketahan di mana? Harga ketahan di area demand-nya, teman-teman. Oke, area ini menurut saya sangat penting. Oke,
area ini menurut saya sangat penting banget. Oke, jadi area ini, kalau ini masih menahan harga kembali dan akhirnya terjadi change of character di time frame besar, di time frame kecil, di M15 tadi, maka ini jadi petanda yang positif bahwa bullish market akan lanjut naik. Tapi jika nanti terjadi kegagalan dan marketnya kembali turun, maka area yang akan teman-teman tunggu nantinya adalah pada area swap zone. Area swap zone itu ada di sini. Saya tandain ya harganya ya di area ini di 107.942 sebagai sebuah level yang kita harus gunakan nanti. Tapi teman bisa lihat ini apa ya? Ini nggak fresh ya. Zona swapnya ini nggak fresh. Ya, zona ini nggak fresh. Gimana? Breakout, confirm entry. Ya, tunggu tergantung ya. Mau Anda menggunakan entry on breakout boleh, tapi saya pribadi menggunakan entry on pullback. Tunggu terjadinya internal change of character. Karena kalau tekniknya change of character sih nunggu pullback ya, nggak melakukan entry on breakout. Contoh kayak gini misalkan. Anggap ini adalah sebuah titik resistennya. Mungkin Anda yang menggunakan seorang trader yang apa ya? Yang agresif, Anda bisa buy on breakout kayak gini. Bisa dilakukan sebenarnya. Tapi buat saya secara pribadi, saya akan tunggu market break beneran dulu. Terjadi break dulu, baru saya tunggu market pullback. Berharap harga naik. Jadi saya nggak akan nge-buy di sini. Tadi ada yang bertanya tadi, ya kayak gitu ya. Iya, di H4 dalam keadaan bullish. Betul. Di H4 ini masih bullish market. Anda menggunakan contoh yang H4 ini bullish market. Masih bullish. Dan ini juga sama dengan yang tadi saya bilang bahwa di daily juga dalam keadaan bullish market. Ya. Tapi untuk memastikan bahwa memang kita masuk di waktu timing yang pas, teman-teman bisa masuk di saat terjadi breakout ya. Tunggu market pullback semacam ini ya. Ternyata tunggu market pullback. Ya. Tap dong yang di TikTok, like dong. Di like dong sampai ini ada sekitar 314 like. Sampai 2000 like dong. Dibantu teman-teman. Thank you teman-teman yang sudah like. Terima kasih ya, terima kasih teman-teman yang sudah like. Siap. Thank you banget. Oke, untuk saya pikir untuk euro nggak ada masalah ya, aman ya teman-teman ya, aman ya. Jadi kalau ini naik kira-kira sampai mana? Oke, kita bicara sekarang kalau jangka pendek. Kalau jangka pendek ini kalau naik maka target teman-teman untuk jangka pendek akan kemana? Teman-teman akan lihat ini sebagai area jangka pendek nih. Jadi pertimbangkan mungkin jika teman-teman nanti ada peluang buy-nya di sini. Anggap ini terjadi kenaikan gitu ya. Tunggu market pullback itu pullback untuk targetnya di level ini. Ini untuk jangka pendek. Ya, kenapa? Ini akan jadi area yang juga bisa teman-teman gunakan sebagai tempat untuk target. Ya, karena sederhana aja sebenarnya. Karena pada saat market turun gitu ya, approach-nya dengan momentum di situ. Ini menciptakan bearish engulfing. Sehingga hari ini jadi penting. Tapi juga jangan lupakan di sini ya. Tapi juga jangan lupakan yang area ini. Ini juga sebenarnya juga coba kita lihat timeline kecil ya. Oke, ini juga ternyata sudah diambil. Ini dalam keadaan sudah tidak fresh. Tapi apakah nanti bisa jadi penahan harga? Bisa aja di sini ya. Bisa aja. Tapi yang jelas area ini area yang fresh. Yang ini areanya sudah nggak fresh nih, sudah diambil nih, sudah di-take di sini. Ya. Jadi Anda bisa gunakan ya, pertimbangkan ini sebagai TP1, ini TP2. Ya, jadi kira-kira gitu. Dengan catatan ini belum hit target ya. Jadi kita menggunakan entry quick retest gitu ya. Gitu ya. Oke ya. Ya, strategi saya menggunakan SMC sekarang. SND dan SMC ya. Teman-teman bisa klik di bio aja untuk tahu grupnya seperti apa. Klik aja ya. Kita juga ada grup di Telegram, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah like. Ayo tambah lagi. Oke, sudah sampai 2000. Thank you semua teman-teman yang di TikTok. Alhamdulillah sudah sampai 2000. Tambah lagi. Oke, lanjut. Berapa ini? Ini untuk euro sudah clear menurut saya ya. Kita ambil contoh di GBP USD aja ya. Kita ambil contoh di GBP USD. Mari kita lihat. Nah,
Kalau kita lihat pergerakan yang terjadi di GBP USD, ini juga cukup menarik, menurut saya cukup menarik di sini. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan yang ada di sini, ini terjadi breakout structure. Ya, ini terjadi breakout structure di masa lalu yang terjadi breakout structure di sini. Terjadi breakout structure, kita tanda sebagai boss. Ini kita tanda sebagai boss. Lalu market naik. Oke, turun lagi di sini, terjadi tekan out low, berarti sudah confirm bahwa ini beneran terjadi breakout structure. Ini valid sebagai boss. Oke, valid sebagai boss. Di sini valid sebagai breakout structure. Maka, kalau Anda lihat dari zona ini, kita bisa menggunakan ini sebagai major low. Ini major low, ini adalah major high. Oke, major low, major high. Apakah ini juga disebut sebagai, nah yang ini adalah internal structure-nya. Karena dia bukan merupakan titik low terendah, tapi ini adalah low terendahnya. Gitu ya, low terendah. Anda bisa gunakan sebagai breakout structure. Apakah yang di atas ini kita sebut sebagai breakout structure? Bisa juga. Oke. Ya, bisa juga. Nah, sekarang teman bisa lihat. Apakah nanti, saya nggak tahu ya, apakah ini akan jebol atau enggak. Apakah jika nanti harga sampai di sini, katakanlah membuat low yang lebih rendah, gitu ya. Apakah sudah jadi perubahan tren? Menurut saya belum. Menurut saya belum terjadi perubahan tren. Selama ini tidak di break, maka masih bullish market. Kecuali jika ini terjadi break, maka itu akan jadi masalah. Oke, ini pertanyaan dari Rimang. Ini pakai RTM susah mana sama SMC? Jelas lebih susah RTM. Dibandingkan dengan SMC. Jadi kalau teman-teman sekarang belajar SMC terus pindah ke RTM, Anda harus banyak effort gitu. Tapi kalau teman-teman sih udah belajar RTM terus sekarang belajar SMC, itu butuh adaptasi sedikit banget. Ya, saya pengguna SND, khususnya menggunakan SND price action-nya RTM itu dari tahun 2011. Jadi at least sudah cukup lama sampai sekarang. Jadi ketika saya belajar menggunakan penyesuaian dengan SMC ya sebentar aja gitu. Karena punya pola-pola yang mirip. Contoh misalkan seperti equal high, equal low. Di SND price action di RTM itu sebenarnya adalah breakout stop zone, BAZ. Ada lagi yang trader Malaysia disebutnya sebagai fake up. Ya, sebenarnya sama aja gitu. Cuma beda-beda istilah doang, biar kelihatannya keren gitu ya. Padahal sebenarnya sama. Yang mungkin jarang diketahui banyak trader yang menggunakan SND, barangkali ya. Semoga saya salah ya, semoga saya salah menjelaskan, berasumsi ya. Banyak orang yang justru nggak paham tentang konsep origin base. Benar nggak? Di sini ada yang paham origin base? Di sini origin of the move. Pernah tahu origin of the move? Pernah tahu origin of the move, teman-teman? Di sini. Apakah di SMC dijelasin tentang konsep origin of the move? Nggak ada ya. Benar nggak? Nggak ada di SMC, nggak ada origin of the move. Karena konsep basisnya beda. Kalau kita bicara yang ya, SMC ya market structure sebenarnya gitu loh. Ya, bicaranya adalah market structure. Kayak gitu kira-kira. Oke, waduh sayang banget itu tadi saya nggak saya pindahin tuh tadi, sayang banget tuh. Tahu-taunya nggak kelihatan. Ya, taunya nggak kelihatan tadi. Ternyata nggak kelihatan tadi di YouTube. Ya, nggak kelihatan di YouTube, teman-teman. Oke ya. Oke, saya pikir cukup sekian ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti mungkin besok atau kapan ya? Besok atau mungkin pelan malam kali ya. Kalau saya ada waktu, kita akan live lagi bareng ya. Siapa tahu nanti ada peluang kita bisa trade bareng ya, bisa live trade bareng. Oke, thank you teman-teman semua. Makasih semua yang sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua ya. Thank you. Bye semua. Thank you ya. Thank you. Makasih semua ya.